Ambo pergi jauh-jauh mengaji tu, bini saya nanti carian orang. Baju, banak, japek, kain sarung. Ya kan? Makannya bawa, kalau ikut ustaz ko lah banyak. Cuma makan di Padang lah. Makan sekolah, makan le aja. Untung saja salero ambo ko ibu-ibu, bapak-bapaknya sesuai yang saya Allah. Jadi di Yogyakarta tu bu, itu laku kambiang. Jadi lapor nasi sinan, nanindak orang Padang, itu banyak sambahnya kambiang. Pindah bagulai dah. Bantu air saja, itu dia kecap. Tapi entah lo bumbunya, bambu setelingombo baru orang timokan. Lama rasanya. Lain tak darah tinggi kambiang tu Ustaz. Kalau dambo tak, sebab kambiang makanan favorit Nabi. Ya kan? Tambahnya nan darah tinggi itu awak makan gulai kambiang, awak ambai. Kalau pere di mana datang darah tingginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam hari nan sadang pukul 2. Siapa pak ibu-ibu nan lah ikhlas menjawab salam, ambo doaan masuk surga. Tidak ada salam yang seindah dalam Islam. Ada 3 ucapan yang sangat tinggi nilainya dari emas dan perak. Pertama, orang yang membaca itu mendoakan kita selamat. Yang kedua, ditambahnya supaya kita dapat rahmat. Disempurnakan lagi agar kita dapat berkah. Culah kita ino manuangan, ya kan? Dipikir, dikana-kana, diindang, ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie. Kan nanti tu nang kita cari selama hidup. Bahkan sampai ke akhirat. Itu yang kita perlukan. Pertama selamat. Yang kedua dapat rahmat. Yang ketiga dapat berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin. Kalau lah mulai kau mau ngaji jamba kencak ya. Ya kan? Tu nama nanti lambek datang. Jangan disalam milo orang kiri kanan awak. Aniang saya. Dan jangan membaca salam. Itu mengganggu konsentrasi orang yang mendengar. Sebab menjawab salam harus wajib. Ya kan? Jadi nang ketibo nama nan talambek tibo. Langsung saya duduk elok-elok. Tak usah disalami kawan kiri kanan. Ya kan? Duduk elok-elok. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang terhormat. Jadi salam ini sangat indah kalau dibandingkan dengan yang lain. Kita bacona coba bahasa Arab pindah salam. Sabahal khair. Selamat pagi kece awak bertemu kawan pagi. Ya kan? Itu tawate enggak? Tawate. Pagi, saya mungkin ke 10 tidak selamat lagi. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu 3. Ya kan? Itu tidak ada batasannya sampai hari kiamat. Biasa tadanga, orang mau ucapkan salam, jawablah. Jawab elok elok waalaikumsalam. Tak boleh elok waalaikumsalam dari peraturan bahasa Arab salah. Parangkaian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumus. Ya kan? Itu menjawabnya. Bu, lagi boleh hamba bertanya. Saja ibu batanak di dinding, laya dojo bacubo batanak jo tungku. Ndak ada lagi. Ambo diundang mengaji di orang Minang ke Batam. Kironyo acaranya lah sapakan
babalik ke secara tradisional. Disuruh ambo mencicipi. Harum jo nasi batanak jo tungku tu daripada batanak jo rice cooker. Lebih-lebih kalau ndak dicabui, itulah nyo makan dek listrik tu. Tapi kalau batanak jo tungku, jo karak-karaknya harum, tu dimakan jo tangguli. Ya Allah ya Tuhan, tangguh lama. Yo jo kerambi lah. Dicampur jo tangguh, jo tangguli. Lama. Nah, jadi salam sama jawab batanak di tungku tu. Minyak kita ketumangguangan dua perpatih nan sabatang de alui kileknya tibo de licin cayonya datang. Kata beliau, tungku kok tiga sajarangan, lain dak rabah je. Tu alamak nasi nan kemasak. Tali kok lain tiga sapilin, lain dak kan dua je. Itu kabek karek. Jadi tali tiga sapilin tu jangan ada nang kan dua. Tungku tiga sajarangan tu jangan ada nan rabah. Ya kan? Salam tu kecu itu tu. Salam, rahmat, sadunya awak menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di gulai bancah ko kan tu wali kota nan te bukit tu nya kubu tetap di bawah. Wali kota tu masuk ke kubur tu nanti mah. Ya apa enggak? Sekarang Ristawardi disuruh naik mimbar untuk magi pengajian, kaji selesainya turun. Ya kan? Wali kota, gubernur, bupati kok dapat 2 periode 10 tahun. Habis 2 periode turun. Ya kan? Penyanyi naik panggung jingkrak-jingkrak nyanyi sudah turun. Sekarang kita sedang menari di atas bumi ini dengan bermacam-macam profesi. Ingat bahwa kita akan masuk ke dalam perut bumi. Ibu Allah mencaliak orang mengali kubur, tak kali kubur lama, basuh tingkuraknya. Allah ibu mencaliak tengkurak orang tak kali itu, giginya tunggu sampai kemari. Aban tu itu kita lah mati. Kau nak rancak-rancak gua aban tu itu nanti. Percayalah kalian geden. Ya kan? Tu incik mata gua, rupa mata gua gadang di dalam. Tu mangko tulangnya tu, membulaliang. Ya kan? Itulah saat-saat manusia kembali kepada Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ambo doaan jamaah musajik Nurul Watan ko taat seka Allah. Amin. Doa ambo na rancak-rancak tanya bu. Malah ambo mendoaan jamaah wa. Ya kan? Doa ambo, ya Allah. Orang nak mendengar pengajian ambo baik melalui YouTube maupun secara langsung. Masukannya ke surga sadonya ya Allah. Tak diri ambo jo keluarga ambo saya dah. Tapi nama seorang-seorang tu tak tentu dia ambo dah. Mangko ambo bacalah wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal tabaw tak orang gula wancah? Tabaw tak orang basuh? Tabaw. Asal dia mukminin mukminat, muslimin muslimat. Nah, ambo caliak di spanduk, ya kan? Judul pengajian awak kini deklah bulan Rajab, tu maulang-ulang membaca sejarah Nabi mengenai Mi'raj. Itu nak. Sebab mengkoba itu ambo kecean pak. Nan ulang-ulang tahun kau tak ada dalam Islam. Ya kan? Ulang tahun tu kebudayaan Katolik. Cuma awak dek dijajah Belanda lah tak bawa-bawa. Lo awak itu lebih-lebih membuat kue itu tu bola tali lin di rumah pasal api dia teh. Ya kan? BCPCA nanya baca tu. Api itu lambang agama
Majusi. Jadi ulang tahun tu menambah awak gaik, ndak menambah awak muda dah. Ambo pernah diundang pengajian awak Ustaz, syukuran je. Syukur nak aku lah. Lah tiba sin, ambo baru tahu. Tu ndak mungkin lo ambo pai do kecewa orang tu. Kironya nyo ulang tahun pernikahan emas. Lah sampai laki bini bergaul 50 tahun. Tu bapak pakai jo pakai anak daro jo marah pulai balik. Ala babimbiang kata pentas tu pak. Kaki ko lah manggi. Anyo lagi aja baban dia anaknya cik lain. Nan jantan menyuuk enam perusi lah itu sendok. Enam perusi menyuuk laki nalo. Ya kan? Dalam kondisi yang seperti itu. Yang disuruh Nabi bukan berulang tahun, mengingat mati. Ya kan? Jadi jangan dojo ulang-ulang tahun lain. Anak muda-muda, ibu-ibu muda beranak sampai setahun anak ulang tahun. Tak usah, tak ada gunanya itu. Nan disuruh Nabi nang kita kerajaan. Age cek Nabi, aksiru zikra hadhimil ladhati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi mati itu nanti kita rasakan seorang-seorang hilang kelezatan hidup. Yang pertama sekali hilang apa? Nafsu untuk memiliki tidak ada lagi. Jadi kalau ada dozana apa, nyo pakai cincin serupa ambo gua. Dia wak ketujuh lagi ala denda. Udah lihat do pitih pemali jelai. Anda amuh nyo magi do. Ainten senyo sakratul maut. Kalau di rumah sakitnya kalau impus tu. Iya kan? Allah itu senyo. Kalah cincin di jari itu. Iya kan? Jadi kelezatan yang sangat tidak mau orang melepaskan ketika kondisinya normal, setelah sekarat dia tidak perlu lagi. Kalau ada dompetnya bisi pitih, resek salah. Tak kena tak halat. Ambolah mencoba. Sia orang rumah ambo. Rupa anak ke masuk rumah sakit. Dia lupa je buka galang beliau. Galangnya 20 Mei je kuat. Ya kan? Ambo buka. Nah, dunia tak ada lagi. Mungkin dalam hatinya dan kepai le dah simpan je lah dah galang tu je. Kau bini ke dah nanti kan dapat juga biaya pernikahan. Bapak-bapak. Itu nan disuruh ada Allah mengingat dek Nabi. Mengingat kematian. Bukan ulang tahun. Jadi kalau kini di bulan Rajab, mengawak ndak mau ulang tahun kan Nabi Isra Mi'raj no? Membaca sejarah Nabi, namanya Sirah Nabawiyah. Supaya awak tahu bagaimana perjuangan Nabi itu karena cinta kepada umatnya. Sekarang nampak ibu di Indonesia, aku ambil 73 lomo ambo. Dah ada ustaz pai parang sekolah bu. Ustaz diundang orang mengaji baca puik joto. Ya kan? Kalau ndak baca puik joto, kami mencari joto, inyo membayar sejoto. Beli minyak, biaya sopir, biaya makan di jalan. Kecek. Ibu, dapat Nabi serupa itu dulu. Nabi itu selama jadi Rasul, diparangi orang saya. Ya kan? Bukan beliau nak mencari musuh. Ya kan? Musuh hendak dicari. Itu Rasulullah tu. Tapi lah lari, beliau lah hijrah, beliau ke Madinah, masih dikaja orang. Apakah amannya kita hidup kini kau Pak? Jadi dengan membaca sejarah Nabi itu, baiknya saja lahir, perjuangannya, masuk remajanya, sampainya dibawa di Allah kalangi, itu tidak ba'a dibaca doh, itu tidak bida'ah doh. Iya kan? Nan bida'ah tu mau ulang tahun kan. Sebab ulang tahun tidak doh disuruh Nabi, ulang tahun awak, ulang tahun saya tidak doh.
Jadi awak lah keturui-turuian orang agama lain. Banyak gini bu. Ambo cari orang nikah di gedung, anak daroko bawa baju, nyola tiba di pintu tu bajunya di lekang aja baru, menyapu lantai. Itu Marilyn Monroe nikah serupa itu dulu. Bintang filem Nalalamo mati. Apa tiru lah orang Islam gini. Ya kan? Atua nasihat pernikahan baimbau Ustaz hari Jumaat. Hari Sabtu main kim. Kalau ada ya Pak nama region itu mati selalai. Masuk nasihat pernikahan dia yang kanak diundang Ustaz baca Quran atau main kim berjudi. Ya kan? Iko namanya ciri kambing di pabau, gulai kambing di pabauan jo ciri kucing. Lebih saja dimakan? Tidak. Ya kan? Tidak kareh nak gaji Ustaz. Nan bo sampai yang kareh itu disuruh Nabi, tidak dembuik-buik tu dah. Coba adoan hadis ulang tahun gua ado. Nan sekolah di tarbiyah, nan sekolah dan kuliah di yen, coba adoan. Ada ndak hadis ulang tahun? Tak ada Pak. Jadi jamba ulang tahunnya. Nang kadinge awak kamati ko awak seorang Pak. Jadi dunia ko bukan sampai tinggal, sampai meninggal. Atau mengkombo rumah BTN sembo buat bangunan tidak normal. Dicat rumah tu rancak je nyo. Awak mati kok rumah tu itu je baru. Dibuat rumah tingkit 3, umur 60 lah kena asam murek je 50. Dak talok kata lah. Jin selalu dia tele. Kan? Ya kan? Jadi banyaklah maingek. Kalau awak banyak maingek mati, apa gunanya? Awak pasti banyak mempersiapkan diri untuk dibawa mati. Cula ibu-ibu pergi umrah 2 balik harinya. Ya kan? Baik ko samba ko kurang dia awak rasanya sinan, kita buat jola randang. Ya kan? Kita buat jola semelado tanah atau babungkuy masuk ke plastik ketek-ketek. Itu kan persiapan untuk selero. Apa persiapan nang kari bawa mati gua? Banyak orang lalai. Coba kalau orang ke menantu Pak, bas hari orang menanyo, lai salat calon menantunya. Aneh tanya orang, di mana kerajo? Tak salatnya. Mak kerajo di bampe 6. Akhir orang mengicu ada calon menantu. Kekiranya di bampe 6 kau mengeluarkan kasih 2 tangan. Kepala tak cukup kaki tahu 6. Materi itu kalau kita diizinkan oleh Allah atau ada takdir Allah, ya kan? Lah pensiun jawabnya dapat je, ya kan? Serupa kami je Pak Abbas gua mula 7 tahun pensiunnya lah 1 tahun. Pensiun tu sekitar 2 jutanya. Kalau inyo dek lama lo beda umurnya jombo, gadang pensiunnya dari mo. Ya kan? 2 juta menerima pensiun. Pi alhamdulillah, ada yang menerima ada kerja lek. Tapi nak rasa ki dia gi Allah ndak sekadar pensiun tu dah. Pai jauh-jauh wirid tu ibu-ibu kaum muslimin banyak nan dapat makannya na lama tarui. Sehingga badan ko gapu. Nyo tanyo orang bah mangko gapu na ustaz, ambo jawab yo pantun. Sekolah ke Parabe beli bareh ke Siraku biarlah kaji kurang dapat asal badan lai gapu. Iko badan kuruh kaji na dapat. Aduh kali rugi ya. Ya nak? Ya kan? Nagari orang tercalik. Kok jauh jauh pesawat di sewan orang. Aku baru pulang lah kok di Bandung jadi Jogja. Nyoba ulo raun ke tempuan Pak Jokowi ke Solo. Dom saji rancak senan. Ambo pergi jauh-jauh mengaji tu bini senan tak nyocarian orang.
baju banak japik kain sarung, ya kan? Makannya bawa koko kalau iko ustaz gula banyaknya makan di Padang lah, kasih kolak makan le aja. Untung saja salero ambo ko ibu-ibu bapak-bapaknya sesuai dengan Allah. Jadi di Yogyakarta tu bu, itu laku kambiang. Jadi lapo nasi sinan naninda orang Padang itu banyak sambanya kambiang pindah bagulai dah. Bantu air saja, atau dia kecap. Tapi antah lo bumbunya, bambu setelingombo baru orang timur kan. Lama rasanya. Lain tak darah tinggi kambiang tu Ustaz. Kalau dambo tak, sebab kambiang makanan favorit Nabi. Ya kan? Tambahnya nan darah tinggi itu awak makan gulai kambiang, awak bayi. Kalau pere di mana datang darah tingginya? Kalau awak ke membayi kawan ada gak bertujuan. Tapi tiku memikian itu darah tinggi adanya. Nah, ada lo kawan, Ustaz, yo Ustaznya undang dek sianu berlek lagi. Pai wak, yo. Tapi ambo ragu ke pai Pak Ustaz. Nyo sambanya sama to sekeciknya. Ya kan, cancang kambiang, kemudian tongsengnya, ala itu banyak macamnya. Awak darah tinggi je, tabalik ambo juang. Angkan darah tinggi kalau makan gulai kambiang, ambo kalau ndak diundang orang makan gulai kambiang kau nan naik darah ambo. Nah, jadi malam kini kita baca sejarah Nabi mengenai turunnya salat, bukan memperingati Isra Mi'raj. Membaca sejarah tu atau kalau di Minang, jajak nan tinggal kita tikam balik, batang tasanda kita titih, suri tagunjai kita oleh, ragi takambang kita tiru. Jadi kalau sejarah kita lupakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi di zaman Nabi itu. Latar belakangnya Nabi itu kadi mi'raj anak. Rupanya bakai jojo musibah. Musibah ke Nabi ketika lihat kadi mi'raj atau Ustaz, pertama bininya meninggal. Siapa nama bini liaga? Ibu Khadijah. Ya kan? Jadi Nabi ketika Ibu Khadijah sebelum mati tu tidak pernah menambah bini. Kawan banyak ditanya gini, bang kau bini juga meniru sunnah Nabi je. Nabi itu kan 9 bininya je. Ambo 2-nya je. Nabi itulah mati Ibu Khadijah pak tu baru berbini balik dengan Ibu Aisyah cik tu nang gadisnya sudah tu pedusi jando, lakinya mati di medan perang, anaknya yatim. Disuruh oleh Allah menikahi. Atau Rasulullah. Bab mengkorusuhna Nabi Ibu Khadijah tu kan gaik di beliau. Sayang seseorang suami istri itu tidak tersangkut gaik mudonya, tidak tersangkut rancaknya. Ada orang sayang jo istrinya ko bu, pak dek santi yang memasak. Malah tiap pagi bertanya bininya tu dulu anak kena masak. Ibu boleh cerita. Malah ada pegawai negeri ko gininya suruh laki kembali sambal. Ada yang dinas ke soal untuk gini dah, tu ada pitih dalam hari tu bali sesambal dia je. Ambo mu jual lagi dapet bini ndak kerajo lu, santi yang buat sambal saja. Kalau disuruh dia bini beli sambal tu, langsung ambo tinggal. Barang nak rancaknya. Tak pandai memasak lah, nang kelamak di suami. Ya kan? Ibu Aisyah, suaminya kapi emang Firaun, awatannya aja pagi-pagi tu. Dafir nang kelamak sambal dafir ndak Firdaus do Firaun kan kapi lakinya tu tanya ya kan. Ibu Khadijah tu ndak tangguang-tangguang tu nang kedua nya sumber dana banyak saratonya habis
untuk membantu Nabi berjuang menegakkan kalimah tauhid, untuk memancangkan panji-panji Islam habis kekayaannya. Kalau Khadijah gulai bancah, piti lakinya senabi dia. Khadijah basuh je itu yo. Khadijah padang. Akan terbalik saja bini awak tu Pak. Abang nak kerusuh Nabi tu. Kalau ibarat anunya kan finansial tu. Berarti tulang pinggang. Alun lama bini kau meninggal. Meninggal paman beliau Abu Talib. Inilah orang yang disegani oleh kafir Quraisy. Iya kan? Tak taluk diorang meresik Nabi ketika Abu Talib masih hidup Pak. Walaupun nyo ndak Islam, tapi nyo membela Nabi. Saja ibu Khadijah mati, Abu Talib mati. Abu Talib kau tulang punggung, ibu Khadijah tulang pinggang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau masuk anak-anak kerajo dicari tulang punggung, ada gelo tulang pinggang. Kau tidak ada jadi lulus ketika wawancara dah. Mula banyak malami. Ya kan? Namanya orda orang gini, orang dalam. Ayalah mangka-mangka seketik utaknya kaum muslimin. Piado tulang pinggang kedibituan seketik. Lulus kan? Kalau tak. Jadi Nabi sangat rusuh Pak. Kalau ambo contohnya pantun le boleh. Ba'a kira-kira kondisi Nabi ketika itu. Menurut pantun, kalau sawananya Nabi tidak benda itu kan. Tiba di awak lah. Tapi musibah itu tu, ba'a perasaan. Kata orang berpantun di Pawah Padang. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, Pukul 2 ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung Tanah Lapang, di Banyuang Pandang Kapiai, main jauh padi tengah sawah. Cuy ibu ulang dan segitu saya. Itu sampirannya baru tu. Isinya lah. Sari ko indak banangkan duang. Ibarat lado nak bapaga jawi jo kambiang kemarancah. Itiak jo ayam kemangake. Urek layu batang tajungkang. Makin lama kemungkin sansai. Mungkin kecaya jadi tanah. Lagi baca tat. Indak dengar. Mencatatnya payah tu kalau payah tu secapek tu bacanya. Iya kan? Ibarat itu kata orang bapantun. Kalau awak orang biasa. Kalau Nabi tidak seperti itu. Karena apa? Beliau mempunyai sandaran vertikal yang kokoh. Yang tidak akan pernah rebah. Iaitunya Allah. Tapi selaku bashar. Selaku manusia. Tak ada orang nantak rusuh kerana musibah. Ya kan? Tak ada. Tapi Nabi kerana musibah curipu itu, ke karaoke liau pai? Tak. Bahasa luang liau? Tak. Beliau pergi ke masjid. Sedang tafakur beliau mengingat Allah. Tambah musibah jelek. Bahan makanan tak boleh di orang kafir dijual ke orang Islam. Nama kuasa ketika itu orang kafir. Tak dapat pasokan makanan. Embargo kecil orang gini. Maka orang Islam ketika itu mabuih kulit sipatu untuk dimakan. Akan lalu ada persenak situ lah Pak. Membaca sejarah nama deko. Kok tak bida'ah ke Pak. Kalau ada je nyukicim bida'ah ada orang. Inyonan salah lah. Tapi kalau mau ulang tahunan, ya bida'ah. Ya kan? Apa yang ditiru Nabi itu kalau tidak dibaca sejarahnya? Apa yang ditiru? Jadi harus diulang-ulang sejarahnya tu. Lancar kaji, dek berulang, pasal jalan, dek batampuh. Sanang mato, dek lalok mendengar kaji. Ya kan? Jadi sadang Nabi berzikir di masjid itu tiba malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kita berangkat. Kemana Jibril?
kita berangkat dulu dari sini ke Palestina. Nanti dari Palestina, engkau akan saya temani sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Kenapa disebut fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada Isra Mi'raj tu. Dan ada beliau saya. Sesudah tu indah ada loleh kata jadi sampai hari kiamat. Itu fenomenal. Kontroversial, ndak sadonyo orang sapandape Isra Mi'raj tu ba'a. Sebab peristiwa ku peristiwa yang direncanakan Allah, yang menjadi sutradaranya Allah, yang menjalankan Allah. Allah memberitahu kepada kita dengan kalimat yang sederhana, tapi sangat takjub kita dengan kalimat itu. Apa? Subhanallazi. Siapa puji di Allah tu? Subhanallazi asra. Abu terjemahanlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa memuji itu? Allah memuji dirinya sendiri. Karena apa? Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Kita bisa meniru. Allah menciptakan. Bu, helikopter dibuat orang, Asia nanya tiru di orang buat helikopter tu kan? Siapa nanya tiru? Allah. Atau si gedong tu di baso, si gedong namanya. Ada orang menyebut sifat tuang. Si gedong tu kan itu, tu sayuknya menggigit. Tu ikuannya. Tak mau itu helikopternya buat orang. Itu. Kemudian orang Islam tak sependapat. Ada mengatakan Isra Mi'raj tu angok sepai. Tubuh tak. Ya kan? Kalau kita caliak selama kau orang mati, kan angoknya nampai itu. Tubuhnya nanti enggak. Tubuh kau dipangalai. Di mandian, di kapani, di kuburan. Nabi mati ketika itu? Tidak. Jadi kalau orang mati, dia entang ke kubur. Jadi tidak mungkin Nabi angoknya sepai. Adalah nak mengecek Nabi itu pai Isra Mi'raj itu dalam mimpi satunya aja, dalam rasian. Kalau ibu saya pakai jambo je pak, rasian ko curitonya panjang pak. Sedang awak berusian tu panjang curitonya. Durasinya pendek, ujungnya awak tersinta. Ya kan? Atau rasian. Kalau orang mengecekan Nabi Isra Mi'raj itu dalam rasian, Nabi berangkat sudah salat Isya, tiba menjelang subuh. 6-7 jam lebih kurang. Kalau 7 jam rasian sepanjang. Ya kan? Jadi harus kita yakini peristiwa ini Nabi diberangkatkan oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril dengan roh dan tubuh secara lengkap dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Bamangko ditambah je dalam keadaan sadar. Ada orang angok je badannya babau je, pinyo mabuk, lebih saya dipercaya kecilnya. Enggak. Jadi kesadaran itulah yang membuat orang takut kepada Allah. Jadi dia sadar nah orang pak, kalau ndak menyembah Allah, tu orang mabuk namanya. Iya kan? Mabuk kerajo, mabuk mencilok, mabuk mengumpul kayu, ndak tengah. Mabuk tu. Orang mabuk tu. Orang yang sadar itu dia takut kepada Allah. Nyo sambah Allah tu. Sebab nyo tahu Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Pekerjaan itu yang kedua. Adalah kau ilmu baru pak, tapi bukan untuk diimani, untuk sekedar awak tahu. Saya baca ini dalam buku astronomi
yang cerita-ceritanya disusun oleh sarjana kimia, tapi dia juga kuliah di IAIN, jadi S1-nya itu 3 perguruan tinggi, namanya Agus Mustafa. Jadi katanya begini, Nabi ditemani dek Jibril. Jibril kok malaikat atau orang? Malaikat. Pi Jibril nan pemain basket tu orang tu. Jibril lo namanya mak. Jadi nan Jibril kok dari cahaya, dari nur. Jadi dia energi, bergeraknya cepat. Cahaya lampu ini saja bu, kalau dipadami pak, dipadami lampu di usai gini wah, atau di duit balik. Kecepataninya menerangi ruangan itu, sawantanya pak, dipatik kontaknya langsung tarang sadonya. Berapa kecepatan cahaya ini? 3.300 km per detik. Nggak per jam nak? Asa capek tu cahaya lampu baru tu doh. Alun cahaya malaikat. Jadi kata orang itu, kalau Nabi itu disuruh balari secapek cahaya, tubuhnya ndak energi doh, materi. Sama jawab gua. Jadi kalau tubuh Nabi itu dibawa lari secepat cahaya, tubuh beliau itu akan berserpihan menjadi atom-atomik, hilang, ndak boleh. Mempercayo itu baa uji beko tengah malam. Ndak usah secapek saya, pinjam saya ada motor kawan Harley Davidson namanya. Itu kecepatan terakhirnya entah 800 kilo per jam tu, entah 1000 kilo. Larian sehabis-habis kilometer motor tu, jangan babaju, ngangon mencuang. Pasti badan kita cabik-cabik di angin, Pak. Sedang baunda biasa, saya dianjurkan awak berjaket. Lebih-lebih dikit tinggi, hari di. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Jadi kata orang itu, ya kan? Diubah tubuh Nabi itu dulu jadi energi. Di mana? Di semua Zam-Zam. Siapa mengerajuan? Jibril. Karena ini makhluk energi. Jadi tukangnya Jibril. Saya ulang ya. Nanti jangan jadi polemik lahnya. Ini sekedar ilmu pengetahuan, bukan untuk diimani. Kenapa? Karena Allah telah memulai ayatnya itu dengan subhanallazi. Nan mangarajuan niko Allah. Kalau Allah amuh, tidak bisa ke tubuh Nabi itu cair. Iko menurut teori. Sebab oranglah melakukan eksperimen di labor. Ya kan? Nah, bisa diubah materi jadi energi? Bisa. Tapi syaratnya didelekek nan kalam. Kalau ada lampu, tidak jadinya. Kata orang astronomi itu, tu mengko Isra Mi'raj tu malam. Kalau siang, tidak bisa katanya. Sebab itu, Nabi berangkat sesudah Isya, tiba jam 8 pagi. Jatuhnya dari langit tu je. Karena lah kena cahaya. Berubah balik energi itu jadi materi. Jadi sampai sinan sajalah. Ini bukan untuk diyakini, mereka kaji baru lo kecil orang mereka. Sekedar untuk ilmu yang akan kita imani Al-Quran. Yang melakukan ini bukan Jibril, bukan kehendak Muhammad, tapi zat yang maha suci. Subhanalladzi asra. Awak kan menyebut Isra. Dan sebenarnya asra. Allah memperjalankan hambanya. Sesudah tu alai. Bamang ko perjalanan ko indak gagal guys. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Jadi perjalanan nan diredaina Allah tu bu, perjalanan dari masjid ke masjid.
Kalau Nabi berangkat Isra Mi'raj ko minan lapau ilal lapau pak gagal mah. Sebab di lapau ko orang pada minum banyak. Metong, sair, judi online. Itu pak. Sebab dia bola tertangkuk mada itu nak sembarang kecek mada. Jadi kalau awak ingin berhasil hidup di dunia ko diredai Allah, perjalanan tu dari masjid ke masjid lah. Tak dilarang kita ke pasar belanja lah, ke pasar untuk kena makan, untuk masakan untuk suami. Supaya jangan kelapaunya makan tarawih. Sekali-sekali tak ba'a, tak terjual lah nasi orang lapau. Ba'a mangko tak gagal lah Isra Mi'raj tu. Ya kan? Barakna haulahu. Ya kan? Apa artinya itu? Allah memberkahi sekelilingnya. Jadi semenjak berangkat di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke atas langit, ibarat dokter kamu operasi orang di rumah sakit, alat-alat yang kanyo penggunaan tu lah steril. Tak ada kuman. Jadi dalam perjalanan Mi'raj tu tak ada nan mampu mengganggu Nabi. Setan, iblis, jin, gondorowo, mak lampir. Tak taluk mengaduannya. Karena yang memberkahi Allah. Itulah yang tahu ucap dalam salam cik. Di nang ketibu janda menjawab salam jadi. Kalau macam salam orang berkah tu. Wa barakah. Allah menceritakan dalam surah Bani Israel tadi, barakna haulahu. Setiap yang telah diberkahi Allah tidak ada yang bisa mengganggu. Ayat konyo tutui di Allah, innahu huwas samiul. Tu supaya lebih yakin lah itu. Nyo mulai jo subhanallazi, nyo jo tutui jo innahu huwas samiul. Kok rasul basir tu ndak alim no. Basir. Sesungguhnya yang melaksanakan ini adalah zat yang sangat maha melihat dan sangat mendengar. Mulainya subhanallazi, sudahnya innahu huwas samiul basir. Itu disebut perjalanan horizontal dari bumi ke bumi jo. Mi'raj perjalanan vertikal. Tu Nabi naik ke langit lah. Ambo menyangko langit ko dulu apa ibu modeko. Kanyo sab'an shidada. Sab'a samawat, 7 lampilah langit. Belenggik-lenggik modeko kecil ambo. Ternyata langit itu sama jauh-jauh cendawan patui. Nan paling di atas paling gadang. Jadi bumi awak ko paling ketek, kutiko Nabi naik ke langit yang pertama, bumi ko nampak serupa batu cincin terletak di atas pasir. Nabi naik ke langit yang kedua, langit yang pertama jauh bumi nampak serupa batu cincin di atas pasir. Nabi tiba di langit yang ketujuh, langit yang di bawah, yang keenam, yang kelima, yang keempat, yang ketiga, yang kedua, nampak dari atas itu dek Nabi serupa batu cincin di atas pasir. Kadang kita pak manusia yang kadang keringkang ko kadang Jadi ketika Nabi tiba di atas langit, sinanlah Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala kebesaran Allah yang dia lihat dari bumi ke langit, ke langit, ke langit sampai di Sidratil Muntaha. Indak manga-manga jo musibah na menimpa ambo do ya Allah. Jadi itu untuk menyadarkan Nabi bahwa engkau jangan kecewa dengan musibah yang engkau hadapi. Nikmat Allah itu sangat besar untukmu. Engkau kekasihku ya Muhammad. Bacaan yang dibaca Nabi tadi dibalas oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukankah itu yang kita baca ketika duduk itu? Ya kan? Itu nan dialog.
Kalau kita caliak nan didoakan Allah tu siapa? Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Selamatlah engkau Nabi. Tak ada untuk awak tu dah, Bu. Tapi Nabi itu bapak-bapak sangat cinta kepada umatnya. Maka dia jawab, bukan salamai anambo dah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Alaina tu untuk bersama atau untuk seorang? Salamaikan umai ambasadonya ya Allah. Zialai wa ala ibadillahi salihin. Salah satu orang yang ibadis salihin itu apa? Yang selalu cinta untuk salat berjamaah di masjid. Ya kan? Itu budak hamba Allah yang saleh. Hari hujan tak menjadi masalah. Ya kan? Kalau para siang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang saleh. Taganggang rusuknya dari tempat lalu. Sawalun orang azan. Bab itu bisanya salat tahajud, bisa salat witir. Kalau lah azan orang lain bisa salat witir lain? Enggak. Jadi asal atas cinta setengah hampe, pukul hampe, ya kan? Capek duduk gosok mato baca alhamdulillahillazi ayana ba'dama taruh ke kamar mandi. Sudah tu duduk salat. Doa sepertiga malam yang akhir itu sangat mustajab. Telepon orang belum banyak nani duit leh. Ya kan? Di luar jangkauan, tidak ada itu, langsung tiba ke Allah. Nah, ini dia. Jadi kaum muslimin yang sangat-sangat kita bersyukur untuk berkomunikasi dengan Allah, maka Allah menjadikan salat untuk penghubung kita dengan beliau. Nah, itu saja pesan saya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.